Martin Odegaard putuskan mangkir dari timnas Norwegia. Kapten Arsenal Martin Odegaard baru-baru ini mengambil keputusan penting. Ia memutuskan untuk tidak membela timnas Norwegia di jeda internasional kali ini. Kabar Odegaard mundur dari timnas Norwegia dikonfirmasi langsung oleh staf pelatih mereka. Mereka menyebut bahwa Odegaard memutuskan untuk tidak ikut serta dalam jeda internasional kali ini karena ia merasa belum fit benar usai pulih dari cederanya. Lisandro Martinez batal gabung timnas Argentina. Manchester United baru-baru ini dikabarkan telah mendapatkan kabar buruk terkait cedera yang menimpa pemain bertahan mereka asal Argentina, yakni Lisandro Martinez. Berita mengenai cedera yang dialami Martinez akan menjadi perhatian para penggemar Manchester United, mengingat sang pemain sebelumnya memiliki masalah cedera. Setan Merah akan berharap mundurnya Martinez hanyalah sebuah tindakan pencegahan. Kevin Dix tak sabar dengan gemuruh dari GBK. Kevin Dix berpulang debut dengan timnas Indonesia saat menghadapi Jepang di pekan ini. Pemain Copenhagen tersebut tak sabar mendengar gemuruh di Gelora Bung Karno. Kevin Dix diperkirakan akan langsung mengisi posisi yang ditinggalkan oleh Mads Hilgers. Bek berusia 28 tahun itu siap menyambut tantangan tersebut dan mendengar gemuruh para pendukung timnas untuk pertama kalinya. Belum juga buktikan diri, Ansu Fati jadi korban terbuang pertama di era Hansi Flick. Ansu Fati tampak kesulitan untuk memberikan dampak positif bagi timnya. Seiring mendekatnya bursa transfer Januari, waktu bagi Fati untuk bisa membuktikan kemampuannya di Barcelona semakin menipis. Dan kepercayaan Hansi Flick terhadap Fati pun kini mulai terkikis. Hingga kini Fati hanya bisa bermain di 158 menit tanpa kontribusi gol ataupun assist. Sebuah statistik yang jauh dari ekspektasi untuk seorang pemain dengan bakat besar seperti dirinya. Casemiro sebenarnya enjoy bermain di bawah asuhan dari Van Nistelrooy. Ruud van Nistelrooy dipastikan meninggalkan Manchester United. Casemiro mengungkapkan bahwa dia sangat menikmati bermain di bawah asuhan pria asal Belanda tersebut. Saya jujur sangat menikmatinya, kata dari Casemiro. Van Nistelrooy mencatatkan hasil bagus selama bertugas sebagai pelatih interim. Dari 4 laga yang telah dijalani, MU sanggup memetik 3 kemenangan dan 1 hasil imbang. Survei Sky Sports soal Ruben Amorim, 54% justru yakin akan gagal. MU akan memulai era baru bersama Ruben Amorim sebagai pelatih baru. Setan Merah memutuskan untuk mengambil langkah perubahan di pertengahan musim usai Ten Hag tergeser. Namun sebelum benar-benar mulai bekerja, Amorim sudah diterpa kabar yang kurang sedap. Salah satu media besar Inggris yakni Sky Sports melempar sebuah survei kepada para fans dari MU. Sky ingin tahu pendapat soal fans mengenai Amorim yang bisa sukses di Manchester United, dan naasnya hasilnya ternyata mengecewakan. 54% hasilnya berkata tidak, dan hanya 46% sisanya yang yakin bahwa Amorim akan sukses di Manchester United. Ruben Amorim datang, pemain MU dapat peringatan keras. Mantan gelandang Arsenal yakni Paul Merson mengingatkan para pemain dari Manchester United bahwa kehadiran pelatih baru Ruben Amorim bisa membawa perubahan besar dalam skuad. Menurut Merson, hanya kapten Bruno Fernandes yang diprediksi bakal aman. Amorim biasa memainkan formasi 3-4-3, dan Merson menyatakan bahwa Amorim kemungkinan akan mempertimbangkan untuk melepas banyak pemain yang tak cocok dengan rencana strateginya. Prediksi superkomputer peluang juara Arsenal hanya 5%. Arsenal yang sempat digadang-gadang sebagai penantang serius gelar juara Liga Inggris musim ini kini menghadapi kenyataan yang sulit. Superkomputer Opta yang terkenal dengan prediksinya yang cukup akurat memprediksi bahwa peluang Arsenal untuk bisa menjadi juara hanya 5%. Data statistik dari Opta menunjukkan bahwa Liverpool kini memiliki peluang 60,3% untuk bisa mempertahankan posisi puncak. Sementara itu Manchester City sang juara bertahan hanya memiliki peluang 34,3% untuk bisa meraih gelar di akhir musim nanti.
Enzo Fernandez diklaim tak cocok bermain di Premier League. Legenda Chelsea William Gallas telah memperingatkan pelatih Enzo Maresca bahwa gelandang andalan mereka yakni Enzo Fernandez tidak cocok untuk bermain di Premier League. Dengan Maresca menunjukkan tanda-tanda membangun tim inti untuk mapan, Fernandes justru berada di belakang Moses Caicedo dan juga Romeo Lavia dalam daftar pemain inti dan belum pernah turun sebagai starter di Liga sejak awal Oktober. Meskipun penampilannya menurun, mungkin akan sulit bagi Chelsea untuk menjual Fernandes mengingat ia mendapatkan gaji sekitar 180.000 pounds per pekannya dan telah memiliki kontrak yang cukup lama hingga tahun 2032. Liverpool di pucuk klasemen Liga Inggris, Van Dijk ogah bicara soal juara. Bagi Liverpool yakni Virgil van Dijk menegaskan dirinya enggan jumawa dan berbicara soal peluang juara Liverpool. Meski sekarang ini timnya kedinginan di puncak klasemen sementara Premier League. Liverpool sudah punya pengalaman buruk di penghujung musim kompetisi 2023-2024 lalu. Oleh karena itu Virgil van Dijk tak mau merasa jumawa atas prestasi Liverpool pada awal musim ini. Virgil van Dijk menambahkan saat ini dirinya ogah bicara soal peluang Liverpool jadi juara di Liga Premier Inggris sebab kompetisi masih cukup panjang dan ia hanya ingin menikmati semua laga yang ada saat ini. Antony putuskan pergi dari Manchester United. Dilansir dari United, Antony dikabarkan mulai mempertimbangkan masa depannya di Manchester United. Dia dikabarkan ingin pergi secepatnya dari Old Trafford. Menurut laporan tersebut, Antony mulai resah dengan kondisinya di Manchester United. Di musim ini jam bermainnya tergolong sangat minim dan ia kalah bersaing dengan Alejandro Garnacho dan juga Amad Diallo. Menurut sejumlah laporan, Antony ingin melanjutkan kembali karirnya di Brasil. Ada sejumlah klub dari Serie A Brasil yang dikabarkan siap menggunakan jasanya di tahun 2025 nanti. Baru 2 minggu dipecat, Erik ten Hag segera melatih lagi. Ada kabar baru terkait Erik ten Hag. Mantan pelatih dari Manchester United tersebut dilaporkan akan segera kembali ke dunia kepelatihan. Ilmi Sagiro melaporkan bahwa ten Hag berpotensi kembali cepat ke dunia kepelatihan. Ia dikabarkan akan menjadi kandidat baru manajer dari AS Roma. Menurut laporan tersebut, Roma benar-benar serius untuk bisa menjadikan ten Hag manajer mereka. Mereka dikabarkan sudah mengontak sang pelatih dan mereka sudah mengutarakan ketertarikan mereka untuk bisa mempekerjakan pria asal Belanda tersebut. Alexander Isak, penyerang yang diperlukan Arsenal. Legenda Arsenal Paul Merson mengungkapkan keheranannya kepada mantan klubnya yang tidak berusaha membawa Alexander Isak pada bursa transfer musim panas yang lalu. Ia percaya bahwa sang pemain asal Swedia itu adalah penghubung yang hilang dalam serangan Arsenal. Merson sangat menyayangkan Arsenal tidak mencoba mendatangkan Isak. Menurutnya Isak bisa menjadi pemain yang penting di lini depan milik The Gunners. Minta naik gaji, masa depan dari Theo Hernandez di AC Milan mulai buram. Masa depan Theo Hernandez di AC Milan kini dikabarkan masih buram setelah ia dilaporkan meminta kenaikan gaji yang besar. Dikabarkan oleh Calcio Mercato, sekarang ini Theo Hernandez digaji sebesar 4,5 juta euro per musim. Dan menurut laporan dari media Italia, sang bek diklaim meminta kenaikan gaji yang signifikan mencapai 6,5 juta euro per musim. Sekarang ini Theo Hernandez masih terikat kontrak dengan AC Milan sampai tahun 2026 nanti. Meski tersisa agak lama, namun masa depannya kerap disebut tidak jelas. Bek timnas Jerman masuk dalam daftar belanja Manchester United. Klub Liga Inggris Manchester United mulai mempersiapkan diri untuk bursa transfer di Januari nanti. Setan Merah dikabarkan akan fokus mengejar tanda tangan Jonathan Tah dari Bayer Leverkusen. VHS melaporkan MU berminat untuk bisa mengamankan jasa Tah karena rekam jejaknya yang bagus. Mendapatkan backup secara gratis adalah kesempatan yang tak mau dilewatkan MU. Jadi mereka dikabarkan akan berjuang meyakinkan sang bek agar mau pindah ke Old Trafford.
Omar Marmoush, striker Mesir yang diincar Barca dan Liverpool. Striker asal Mesir yang lagi bersinar di Bundesliga. Dua tim raksasa dikabarkan meminati jasanya, yakni Liverpool dan juga Barcelona. Marmoush sendiri sedang jadi top skor sementara Bundesliga bersama Eintracht Frankfurt. 11 gol sudah dicetakkannya dalam 10 laga, dan Omar tak hanya beroperasi sebagai penyerang tengah, dirinya juga bisa melebar ke posisi sayap. Barca butuh penyerang tengah baru mengingat Lewandowski sudah di usia senja. Sementara itu Liverpool sebenarnya sudah cukup punya kedalaman di skuad lini depan. Namun bisa jadi Omar Marmoush diproyeksikan menjadi Mo Salah yang baru karena sama-sama berasal dari Mesir. Ketimbang Gyökeres, MU lebih baik datangkan bomber Bayern Munchen. Manchester United telah didesak untuk bisa merogoh kocek sebesar 120 juta pound sterling untuk kapten timnas Inggris Harry Kane daripada mendatangkan pemain incaran utama, yakni Viktor Gyökeres. Setan Merah sedang mempertimbangkan untuk bisa mendatangkan Gyökeres di bursa transfer Januari nanti atau pada musim panas tahun depan. Namun mantan penyerang MU yakni Louis Saha percaya bahwa hal tersebut akan menjadi sebuah kesalahan. Dia meragukan Gyökeres adalah jawaban untuk MU dan mengatakan bahwa dia lebih suka melihat Kane tiba di Old Trafford. Wataru Endo mulai gerak di Liverpool, AC Milan siap menambung. Raksasa Serie A AC Milan telah dilaporkan siap menambung Wataru Endo yang diklaim mulai gerak di Liverpool dan ingin mencari klub yang baru. Musim ini ia lebih banyak duduk di bangku cadangan dan sejauh ini ia baru bermain sebanyak 8 kali di semua kompetisi. Dihembuskan oleh Kauset, ia pun ingin mencari klub yang baru. Media itu menyebut bahwa Endo bakal pergi kecuali mulai mendapatkan menit bermain tambahan di Liverpool. Salah satunya adalah raksasa Serie A AC Milan. Rossoneri disebut tertarik kepada Endo karena ia pemain serba bisa plus performanya yang apik di atas lapangan. Krisis bek tengah, Real Madrid angkut Gerard Brandweidt. Klub La Liga Real Madrid dikabarkan akan mengubah manuver transfer mereka. Los Blancos memutuskan untuk bisa mendatangkan Gerard Brandweidt di bursa transfer Januari nanti. Kawasan melaporkan Madrid membidik Brandweidt sebagai investasi jangka panjang bagi tim mereka. Sang bek masih berusia muda namun secara performa ia sudah sangat stabil. Ia juga diyakini masih bisa berkembang di masa depan. Namun sayangnya Detovic hanya mau menjualnya di angka 70 juta pound sterling. Jadi Madrid mau tak mau harus merogoh kocek yang cukup dalam untuk bisa mendapatkan jasanya.